tentang definisi aliran ilmu ekonomi. Aliran ilmu ekonomi merujuk pada berbagai pendekatan, teori, dan pemikiran yang berkembang dalam disiplin ilmu ekonomi. Setiap aliran memiliki cara pandang yang berbeda-beda terhadap fenomena ekonomi, metode analisis, serta solusi terhadap masalah-masalah ekonomi. Berikut adalah penjelasan yang lebih mendalam mengenai aliran ilmu ekonomi. Yang selanjutnya itu pengertian aliran ilmu manajemen. Aliran ilmu manajemen merujuk kepada cara-cara berpikir dan pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah organisasi dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas. Ini mencakup berbagai teori yang berfokus pada aspek-aspek seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Klasifikasi aliran manajemen. Baik, aliran ilmu manajemen dapat dibagi menjadi beberapa bagian utama yang masing-masing memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda. Yang pertama adalah aliran manajemen klasik. Aliran manajemen klasik ini muncul pada abad ke-19 dan pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 dan berfokus pada efisiensi dan produktivitas. Ada dua pendekatan utama dalam aliran ini. Yang pertama adalah aliran administratif dan yang kedua adalah teori ilmiah. Teori administratif dipelopori oleh Henry Fayol, yang dimana teori ini berfokus pada prinsip-prinsip manajemen yang dapat diterapkan secara universal dan dalam organisasi. Yang kedua adalah teori ilmiah, dikenal melalui karya Frederick Winslow Taylor. Teori ini menekankan mengoptimalkan proses kerja melalui metode ilmiah. Kemudian ada aliran manajemen perilaku. Aliran manajemen perilaku ini muncul sebagai reaksi terhadap pendekatan klasik dan menekankan pentingnya perilaku individu dan kelompok dalam organisasi. Tokoh-tokoh seperti Elton Mayor dan Abraham Maslow berkontribusi pada pemahaman tentang motivasi dan dinamika kelompok. Kemudian ada aliran manajemen kuantitatif. Aliran ini berfokus pada penggunaan teknik dan metode matematis dalam pengambilan keputusan. Manajemen teknik seperti analisis statistik, pemodelan, dan simulasi digunakan untuk menganalisis data dan memprediksi hasil. Aliran ini sangat relevan dalam konteks manajemen operasi, logistik, dan pengendalian kualitas. Kemudian ada aliran sistem. Pendekatan sistem melihat organisasi sebagai suatu keseluruhan yang terdiri dari berbagai bagian yang saling terkait. Pendekatan ini menekankan pentingnya interaksi antar berbagai elemen dalam organisasi dan lingkungan eksternal. Dan yang terakhir adalah aliran manajemen kontemporer. Aliran ini mencakup berbagai pendekatan modern dalam manajemen, termasuk manajemen strategis, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen perubahan. Relevansi dan aplikasi aliran manajemen. Setiap aliran ilmu manajemen memiliki relevansi dalam konteks pengelolaan organisasi. Misalnya, pendekatan klasik dapat diterapkan dalam konteks organisasi besar yang memerlukan struktur dan prosedur yang jelas, sedangkan pendekatan perilaku lebih sesuai untuk organisasi yang mengutamakan budaya dan motivasi karyawan. Perkembangan terkini. Di era globalisasi dan digitalisasi, aliran ilmu manajemen terus berkembang. Topik-topik seperti manajemen inovasi, manajemen berkelanjutan, dan manajemen berbasis teknologi menjadi semakin penting. Aliran
Yang pertama itu ekonomi klasik abad ke-18 hingga ke-19, yaitu tokoh utamanya Adam Smith, David Ricardo, dan John Stuart Mill. Dia berfokus pada pasar bebas, persaingan sempurna, dan minimnya campur tangan pemerintah. Teori ini tentang tangan tak terlihat. Smith ini menekankan bahwa pasar akan mengatur dirinya sendiri. Yaitu yang kedua, ekonomi neoklasik pada akhir abad ke-19, yaitu tokohnya itu Alfred Marshall yang mengintegrasikan teori utilitas dan marxisme dalam analisis pasar. Terus yang ketiga, ekonomi Keynesian awal abad ke-20. Tokoh utamanya itu John Maynard Keynes, menekankan peran permintaan agregat dalam perekonomian dan perlunya intervensi pemerintah. Yang kedua itu Keynes menekankan pentingnya intervensi pemerintah untuk mengelola permintaan agregat dan mengurangi pengangguran. Terus yang keempat, ekonomi monetaris pada tahun 1950-an, tokoh utamanya itu Milton Friedman. Friedman mengutamakan peran uang dalam ekonomi dan pentingnya kebijakan moneter, dan berfokus pada pengendalian jumlah uang beredar untuk mengatur inflasi dan mencapai stabilitas ekonomi. Terus yang kelima dan yang terakhir, ekonomi behavioral akhir abad ke-20. Teori ini menggabungkan psikologis dengan ekonomi dan memahami perilaku konsumen dan pengambilan keputusan, seperti itu. Baik, adapun perkembangan aliran ilmu manajemen, yang pertama adalah manajemen klasik. Awal abad ke-20, manajemen klasik ditandai dengan pendekatan sistematis untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Tokoh utama dalam aliran ini adalah Frederick Taylor yang dikenal dengan konsep manajemen ilmiah. Ia menerapkan metode ilmiah untuk mengidentifikasi cara kerja terbaik, mengoptimalkan tugas, dan meningkatkan output melalui pengukuran dan analisis. Taylor percaya bahwa pekerjaan dapat dianalisis dan dipecah menjadi tugas-tugas kecil yang dapat dikerjakan dengan lebih efisien. Ia juga percaya bahwa pekerjaan harus dilihat dan dipantau untuk memastikan bahwa mereka bekerja dengan cara yang paling efisien. Yang kedua, teori birokrasi. Dikembangkan oleh Max Weber, teori birokrasi menekankan pentingnya struktur organisasi yang jelas dan aturan yang ketat. Weber percaya bahwa organisasi harus dikelola secara rasional dengan pembagian tugas yang jelas, hierarki yang terdefinisi, dan prosedur yang formal untuk memastikan efisiensi dan konsistensi dalam pengambilan keputusan. Weber juga percaya bahwa birokrasi dapat membantu mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan prediktabilitas dalam organisasi. Namun ia juga menyadari bahwa birokrasi dapat menjadi terlalu kaku dan menghambat inovasi dan kreativitas. Yang ketiga, teori sistem. Teori sistem melihat organisasi sebagai entitas yang saling berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Pendekatan ini mengaku bahwa setiap bagian dari organisasi berpengaruh terhadap bagian lainnya, serta terhadap lingkungan eksternal. Fokus teori ini adalah pada hubungan dan diantaranya berbagai elemen dalam organisasi. Yang keempat, teori human relation 1940-an diperkenalkan oleh Elton Mayo. Teori ini menekankan pentingnya hubungan antara manusia dalam organisasi. Mayo melakukan penelitian menunjukkan bahwa faktor sosial dan emosional seperti kepuasan kerja dan interaksi antar karyawan dapat mempengaruhi produktivitas. Yang kelima adalah manajemen strategis 1980-an hingga sekarang. Manajemen strategis berfokus pada perencanaan dan pelaksanaan strategi yang dirancang untuk mencapai keunggulan kompetitif. Pendekatan ini melibatkan analisis pasar, penentuan tujuan jangka panjang, serta pengembangan rencana tindakan yang efektif. Yang keenam adalah
Manajemen berbasis data. Saat ini manajemen berbasis data semakin populer di mana keputusan organisasi didukung oleh analisis data dan informasi. Pendekatan ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih akurat dan berbasis bukti dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data yang relevan. Sekian penjelasan dari perkembangan aliran manajemen.